selamat datang kembali lagi bersama kami di Betari Podcast. Betari, berbudi, dan berprestasi. Perkenalkan, nama saya Yesania Renata Adi. Bisa dipanggil Rena yang akan memandu acara ini. Kali ini berjudul Bahagia di Hari Paskah. Jangan lupa Sobat Betari untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng agar Betari Podcast lebih berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini ada tamu spesial kita. Siapa ya? Cluenya dia pintar bahasa Inggris, cantik dan berprestasi tentunya. Beliau adalah Valencia De Natale, siswa SD Negeri Jombatan 3 Jombang. Sudah hadir di sini Kak Valen. Shalom, selamat pagi Kak Valen. Shalom, selamat pagi juga Dek Rena. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, kalau Dek Ren bagaimana? Baik sekali. Kak Valen, tepatnya tanggal 18 April 2025 kan kita merayakan Hari Raya wafatnya Isa Al-Masih. Menurut Kak Valen, apa makna di balik hari raya tersebut? Jadi begini Dek Ren, karena dosa umat manusia yang begitu besar, Tuhan Yesus pun mengorbankan dirinya untuk disalibkan di kayu salib, hanya untuk menebus dosa-dosa manusia agar mereka tidak terjatuh dalam dosa dan akhirnya binasa. Jadi ada sedikit cerita nih Dek Ren. Saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang berada di Taman Getsemani. Saat ia sedang berdoa, tanpa disangka prajurit-prajurit pun datang untuk menangkapnya. Yudas Iskariot adalah murid Tuhan Yesus yang telah mengkhianatinya dengan memanggil prajurit-prajurit untuk menangkapnya. Nah, Tuhan Yesus bisa saja membela dirinya sendiri agar tidak disalibkan. Seperti kita, manusia biasa yang akan selalu membela untuk diri kita sendiri. Tetapi karena kasihnya begitu besar, sehingga ia pun merelakan dan mengorbankan dirinya untuk disiksa dan disalib di atas kayu salib. Jadi, begitulah perjuangan Tuhan Yesus yang sangat berat. Wah, sangat bermakna sekali ya. Begitu berat perjuangan Tuhan Yesus. Kak Valen, adakah kegiatan khusus di sekolah kita untuk mengingat dan menghargai beliau? Ada dong. Jadi, biasanya kita mengadakan perjamuan kasih dan ibadah Paskah dengan membaca Alkitab, berdoa, mendengarkan firman, dan menyanyikan lagu-lagu pujian bersama-sama. Kalau untuk tahun ini kita akan mengadakan perjamuan kasih dan ibadah Paskah, juga kegiatan-kegiatan seru seperti berburu telur dan lomba-lomba menghias telur. Wah, luar biasa sekali ya SD Negeri Jombatan 3 Jombang. Ayo teman, bersekolah di sini yuk, bisa menambah pengalaman dan teman. Kak Valen, tanggal 20 April 2025 kan kita juga merayakan Hari Raya Paskah nih. Apakah Kak Valen bisa menjelaskan apa itu Paskah? Jadi menurut saya, Paskah adalah perayaan dalam agama Kristen yang dirayakan karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Paskah juga menandakan kemenangan dari dosa dan kematian, serta menjanjikan hidup yang kekal bagi umat manusia yang percaya padanya. Jadi, kita sebagai umat manusia yang telah ditebus dosanya, kita haruslah meninggalkan hidup yang lama dan mulai hidup di dalam Kristus. Nah, kegiatannya seperti yang saya jelaskan. Kita mengadakan ibadah Paskah dengan mendengarkan firman, berdoa, membaca Alkitab, dan menyanyikan lagu pujian. Luar biasa. Kak Valen, Hari Raya Paskah sama Hari Raya wafatnya Isa Al-Masih kan itu tanggalnya berdekatan ya.
Kalau di sekolah kita nih, itu kegiatannya jadi satu apa beda kegiatan lagi sih? Jadi berbeda. Setelah kita mengadakan kegiatan ibadah Paskah, lalu kita akan mengadakan perjamuan kasih, kegiatan berburu telur, dan lomba-lomba menghias telur. Wah, sepertinya seru sekali ya. Kalau asal mula Paskah itu seperti apa? Asal mula Paskah adalah perayaan yang dirayakan oleh umat Kristen yang merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi, Paskah juga dianggap sebagai pemenuhan dari nubuat Perjanjian Lama tentang datangnya Mesias yang akan datang dan menyelamatkan umat manusia. Gitu ya. Adakah keinginan Kak Valen di Paskah tahun ini agar kegiatan Paskahnya lebih meriah dan lancar? Harapannya saya ingin sekali dan pasti seru banget deh kalau misal tahun ini kita mengadakan perburuan telur dengan hadiah yang tersebar di lingkungan sekolah, lomba mewarnai, lomba-lomba menghias telur, dan mengadakan ibadah Paskah dengan berdoa, menyanyikan pujian, dan membaca Alkitab. Semoga kegiatan tahun ini dapat berjalan dengan lancar ya, Ren. Iya benar, Kak. Ayo kita buat perubahan baik untuk sekolah kita. Salam toleransi Sobat Betari. Kak Valen, ngomong-ngomong nih, kan Kak Valen punya teman yang berbeda agama. Bagaimana respon teman Kak Valen yang berbeda agama kepada Kak Valen? Jadi begini nih, saya dan teman saya memiliki agama yang berbeda. Tetapi setiap hari kami bermain dengan sukacita. Tak ada perbedaan di antara kami saat kami belajar dan bermain bersama. Jadi, tak ada ejekan ataupun perkataan buruk. Kita semua menjalin hubungan seperti saudara. Di SDN Jomatan 3, kita semua tidak pernah membeda-bedakan perbedaan agama, suku, ras, ataupun budaya. Jadi saya sangat nyaman. Iya benar sekali Sobat Betari. Ayo sekolah di sini yuk. Kak Valen bisa bernyanyi kan lagu rohani yang bertema Paskah gitu? Bisa dong. Judulnya Above All. Mari bersama-sama. 1, 2, 3. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Yeay! Salam damai sejahtera bagi kita semua. Oh
Oh iya Kak Valen, Kak Valen tuh biasanya ibadah di gereja mana sih? Saya beribadah di Gereja Nazaret Pantai Kosta Jombang yang biasanya juga disebut dengan GNP Jombang. Alamatnya ada di Jalan Bali nomor 31, Kafling Day Jombatan. Oh, di sana toh. Kapan-kapan boleh dong mampir sambil ibadah bareng. Boleh banget dong Dek Ren, nanti kita gantian ibadah bersama yuk. Soalnya gereja kami juga biasanya mengadakan ibadah gabungan. Oh gitu ya, oke deh. Mantap deh kalau kayak gitu. Oh iya, Kak Valen kan pasti kalau di rumah juga punya persiapan sendiri nih. Kak Valen kira-kira persiapannya apa? Persiapannya Hari Paskah pasti akan jadi seru banget. Nanti kalau aku membuat hiasan-hiasan untuk dihiasi rumah bertema Paskah, lalu mengadakan lomba mewarnai dan menghias telur, juga beribadah bersama keluarga dengan membaca Alkitab dan menyanyikan lagu pujian. Kalau untuk Dek Ren, persiapannya bagaimana? Kalau untuk Deren sih nanti bakalan kumpul keluarga, menghias telur, mencari telur di halaman rumah, dan pastinya beribadah. Memang ya Dek Ren, Hari Paskah itu seru dan menyenangkan sekali. Iya dong, dan menambah persaudaraan juga. Iya dong. Terima kasih ya Kak Valen sudah hadir di Betari Podcast. Saya juga berterima kasih kepada Betari Podcast untuk mempersilahkan saya berada di sini. Sekian dari kami, Betari Podcast. Betari, berbudi, dan berprestasi.